Tahun 1998 dibuka dengan awan gelap yang menggantung rendah di atas langit Indonesia. Ilusi kemakmuran Orde Baru telah menguap, digantikan oleh kenyataan yang mencekik. Krisis moneter bukan lagi deretan angka membosankan di koran ekonomi. Ia telah menjelma menjadi perut yang keroncongan di sudut-sudut kampung. Nilai tukar rupiah terjun bebas, hancur lebur hingga menyentuh angka yang tak pernah terbayangkan, 17.000 per dolar Amerika. Harga beras, gula, dan susu bayi meroket gila-gilaan. Minyak goreng menghilang dari pasaran. Pemecatan massal menghantui 1,5 juta pekerja. Di ibu kota, ibu-ibu rumah tangga hingga pekerja seks komersial turun ke jalan. Lapar dengan cepat mengubah keputusasaan menjadi amarah yang liar. Di kota-kota seperti Ambon, Banyuwangi, hingga Pasuruan, rakyat mengamuk. Toko-toko dijarah. Kepercayaan pada sosok Bapak Pembangunan mulai retak, hancur berkeping-keping. Namun, di tengah negara yang sedang berdarah-darah itu, pada 10 Maret 1998, Soeharto justru kembali dilantik menjadi presiden untuk ketujuh kalinya. Di mata mahasiswa dan rakyat yang kelaparan, ini adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Bara api yang selama ini dipendam di ruang-ruang bawah tanah, kini siap meledak di jalanan raya. Untuk memahami mengapa 12 Mei terjadi, kita harus melihat dunia saat itu. Indonesia 1998 adalah sebuah bangunan megah yang fondasinya sedang digerogoti rayap. Krisis moneter bukan sekadar angka di berita ekonomi. Ia adalah perut yang lapar. Harga bensin naik, harga susu melonjak, dan kepercayaan masyarakat pada Bapak Pembangunan mulai retak. Di sudut-sudut kampus, diskusi bukan lagi soal skripsi atau nilai ujian. Mahasiswa mulai saling bertatap muka dan bertanya, sampai kapan kita diam? Gelombang demonstrasi meluas seperti wabah yang tak ada penawarnya. Ujung Pandang, Medan, Bandung, Surabaya, Purwokerto. Di Jakarta, puluhan kampus bersatu. Tuntutan mereka melampaui urusan harga sembako. Mereka mengusung 6 poin tajam reformasi. Dengan satu muara yang jelas, Soeharto harus turun. Rezim yang mulai panik merespons dengan bahasa yang paling mereka kuasai, kekerasan dan teror. Memasuki bulan Maret hingga April, satu persatu aktivis pro-demokrasi mulai dihilangkan. Tangan-tangan tak terlihat menculik mereka di tengah malam. Pius Lustri Lanang, Desmond Junaidi Mahesa, Andi Arief, Nezar Patria, hingga Wiji Tukul diculik. Sebagian dari mereka kembali dengan trauma luka penyiksaan yang dalam, namun sebagian lagi tak pernah pulang hingga detik ini. Namun, teror tidak memadamkan api. Ia justru menyiramkan bensin ke dalamnya. Pada 8 Mei 1998 di Yogyakarta, tragedi Jumat Kelabu meletus di Jalan Gejayan. Panser, gas air mata, dan pentungan aparat menghantam mahasiswa. Sore itu, seorang mahasiswa bernama Moses Gatot Kaca ditemukan bersimbah darah. Ia meregang nyawa di atas aspal yang panas. Tetes darah pertama dari barisan mahasiswa telah tumpah. Tidak ada lagi jalan kembali. Selasa, 12 Mei. Matahari Jakarta terasa lebih menyengat. Siang itu, sekitar 6.000 mahasiswa berniat long march menuju gedung DPR. Mereka membawa dukungan dari pimpinan universitas dan para guru besar. Niat mereka hanya satu, menyampaikan suara rakyat secara damai. Ribuan mahasiswa Trisakti mencoba bergerak menuju gedung DPR. Mereka dihadang. Blokade aparat berdiri kokoh seperti tembok yang tak punya telinga. Negosiasi dilakukan, namun buntu. Mahasiswa tertahan di jalanan. Mereka berorasi, menyanyikan yel-yel, bahkan membagikan bunga mawar kepada para tentara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta siang itu tak mampu menyurutkan langkah ribuan anak muda ini. Waktu menunjukkan pukul 16:45 sore. Aksi demonstrasi disudahi. Mahasiswa dan aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Ribuan mahasiswa berbalik arah,
berjalan perlahan kembali masuk ke dalam pelataran kampus. Seharusnya hari itu berakhir damai. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah provokasi pecah. Umpatan kotor dan ejekan kasar dari barisan keamanan memancing massa yang sedang berjalan pulang. Ketegangan kembali tersulut, dan di detik yang tak terduga itu barisan aparat langsung merangsek maju. Bukan sekadar dengan tameng dan pentungan. Sore itu bukan letupan gas air mata. Itu bukan peluru karet yang biasanya digunakan untuk membubarkan massa. Itu adalah suara logam tajam yang menembus daging. Kepanikan seketika melanda. Mahasiswa berlarian kocar-kacir masuk ke dalam kampus, berdesakan di pintu gerbang. Penembakan semakin membabi buta. Di bawah jembatan layang Grogol, dari tempat yang tak terjangkau pandangan, para penembak jitu yang hingga kini sosoknya masih menjadi perdebatan gelap di negeri ini, melepaskan tembakan mematikan dari ketinggian. Aparat merangsek hingga ke gerbang kampus. Mereka yang tertinggal dipukuli, ditendang, dilemparkan ke sungai. Mahasiswi yang berjongkok minta ampun tak digubris, bahkan ada yang mengalami pelecehan. Dan di tengah desingan peluru itu, 4 anak muda tumbang di aspal kampus mereka sendiri. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie. 4 nama. 4 pahlawan muda yang peluru tajamnya ditemukan bersarang di kepala, tenggorokan, dan dada mereka. Kampus Trisakti malam itu berubah menjadi ladang pembantaian yang sunyi. Bau asap knalpot Jakarta bercampur dengan bau anyir darah. Mereka berangkat kuliah pagi itu dengan mimpi tentang perubahan, tanpa pernah tahu bahwa sore itu mereka tidak akan pernah pulang ke rumah. Kabar tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menyebar seperti api di padang rumput yang kering kerontang. Malam itu Jakarta tidak tidur. Esok harinya, kemarahan yang selama bertahun-tahun ditahan di kerongkongan rakyat meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang tak terkendali. 13 hingga 15 Mei 1998, Jakarta terbakar. Kerusuhan massal melanda ibu kota dan sekitarnya. Asap hitam pekat menyelimuti langit. Pusat-pusat perbelanjaan dijarah dan dibakar. Ratusan nyawa rakyat kecil yang terjebak di dalam mal-mal yang terbakar hangus menjadi abu. Ekonomi lumpuh total. Negara benar-benar berada di ambang kehancuran. Di tengah situasi yang kacau balau, mahasiswa tidak mundur. Pada 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus berhasil menjebol dan menduduki gedung DPR, MPR, Republik Indonesia. Senayan berubah menjadi lautan manusia. Mereka bernyanyi, mengibarkan bendera setengah tiang, dan meneriakan satu tuntutan yang tak bisa ditawar lagi. Presiden Soeharto terkepung. Ia mencoba bermanuver dengan membentuk komite reformasi, namun gagal total karena tak ada satupun tokoh yang bersedia bergabung. Para menteri kepercayaannya, satu persatu, mengundurkan diri. Ia ditinggalkan sendirian di pucuk kekuasaan. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Kamis 21 Mei 1998, tepat pukul 9 pagi di Istana Negara. Soeharto, sang jenderal besar yang tak tersentuh selama lebih dari 3 dekade, melangkah ke podium. Dengan suara berat, ia membacakan kalimat yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Satu kalimat, dan sebuah rezim raksasa yang berkuasa selama 32 tahun runtuh tak bersisa. Orde Baru tumbang. Orang-orang bersorak di atas kubah hijau gedung DPR. Mahasiswa berpelukan sambil menangis.
Di jalan-jalan, rakyat merayakan fajar yang baru. Demokrasi yang sekian lama diikat rapat-rapat akhirnya menghirup udara bebas. Tapi di balik asap hitam yang perlahan menyingkir dari langit Jakarta, ada sebuah duka yang sangat sunyi. Di rumah keluarga Elang, di rumah Heri, di rumah Hafidin dan Hendriawan. Dunia mereka telah berakhir pada tanggal 12 Mei. Bagi mereka, sorak-sorai kemenangan di televisi itu terdengar hambar. Mereka telah kehilangan seorang anak, seorang kakak, dan sebuah tumpuan harapan. Reformasi memang telah menang. Demokrasi telah tegak kembali. Namun bagi keluarga korban Trisakti, Gejayan dan tragedi Mei 1998 lainnya, harga dari sebuah demokrasi ini terlalu mahal. Ia tidak dibayar dengan debat politik atau pidato di Senayan. Harga demokrasi ini dibayar dengan darah, air mata, dan sebuah kursi kosong di meja makan yang sampai kapanpun takkan pernah terisi lagi. Tumbangnya Orde Baru menandai dimulainya era reformasi, sebuah era yang membawa janji akan penegakan supremasi hukum. Salah satu ujian pertama bagi pemerintahan transisi ini adalah bagaimana mereka menyelesaikan kasus penembakan 12 Mei 1998. Respons negara mulai terlihat dengan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan penyelidikan dan kemudian menyatakan bahwa tragedi Trisakti memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun, jalan menuju pengadilan tidaklah sederhana. Proses peradilan yang digelar pada tahun 1998 hingga 2002 berlangsung di Mahkamah Militer. Di kursi terdakwa, duduk sejumlah personel dari kepolisian tingkat pertama dan anggota Brimob. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi, proses peradilan ini menuai kritik tajam dari para aktivis HAM dan mahasiswa. Mereka menilai bahwa pengadilan militer tersebut hanya menyentuh para pelaku di lapangan, tanpa menelusuri rantai komando atau pejabat keamanan tingkat tinggi yang menjabat pada saat peristiwa terjadi. Waktu terus berjalan. Kepemimpinan nasional berganti dari B.J. Habibie hingga Joko Widodo. Agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu kerap menjadi bagian dari janji kampanye, namun realisasinya seringkali berbenturan dengan berbagai kendala politik dan hukum. Menghadapi proses yang berlarut-larut ini, sejumlah keluarga korban masa lalu memilih metode protes yang damai, konsisten, dan sangat simbolis. Kamis, 18 Januari 2007 menjadi titik awal dari gerakan ini. Sejumlah keluarga korban berdiri di seberang Istana Negara. Di antara mereka terdapat Maria Catarina Sumarsih, ibunda dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan, mahasiswa yang gugur dalam tragedi Semanggi I, November 1998, rentetan peristiwa yang tak lepas dari dinamika aksi Trisakti. Sore itu, mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membentangkan payung hitam. Mereka berdiri diam menghadap pusat kekuasaan. Diam dan berdiri jadi pilihan kami, ujar Sumarsih, menjelaskan bahwa aksi diam tersebut adalah bentuk teguran moral warga negara kepada negaranya. Gerakan ini kemudian dikenal luas sebagai aksi Kamisan. Warna hitam dipilih sebagai lambang keteguhan dalam berduka, sementara payung hitam melambangkan perlindungan bagi rakyat dari ketidakpastian hukum. Dari Kamis ke Kamis, menghadapi pergantian musim dan cuaca Jakarta, mereka terus berdiri dan mengirimkan surat-surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia menuntut pengadilan HAM ad hoc segera dibentuk. Dari belasan orang, aksi Kamisan perlahan mendapat simpati luas, terutama dari generasi muda, hingga meluas ke berbagai kota di Indonesia sebagai ruang literasi sejarah. Seperempat abad lebih telah berlalu sejak Mei 1998. Jika kita melihat Indonesia hari ini, wajah negara telah banyak berubah. Kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, pemilihan kepala daerah hingga presiden secara langsung. Semua itu adalah buah dari iklim demokrasi yang terbuka pasca reformasi.
Sistem kenegaraan telah diamandemen untuk mencegah kembalinya pemerintahan otoriter. Pengorbanan mahasiswa pada tahun 1998 terbukti telah membuka pintu gerbang bagi kebebasan sipil yang kita nikmati saat ini. Namun, transisi demokrasi Indonesia juga meninggalkan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banyak pengamat politik dan sejarawan mencatat adanya kesinambungan elit dalam sistem politik kita. Beberapa tokoh militer dan sipil yang menduduki posisi strategis di era Orde Baru mampu beradaptasi dan tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan yang demokratis ini. Transisi ini menciptakan sebuah realitas politik di mana penegakan hukum atas peristiwa masa lalu menjadi sangat kompleks dan penuh kompromi. Tahun 1998 bukanlah sekadar tanggal dalam buku pelajaran. Peristiwa Trisakti, rentetan kerusuhan Mei, hingga aksi Kamisan adalah pengingat bahwa perjalanan demokrasi selalu berdampingan dengan upaya merawat ingatan sejarah. Bagi keluarga korban, pengadilan yang adil dan transparan adalah tujuan akhir yang masih terus diperjuangkan. Selama payung hitam masih terkembang setiap hari Kamis di seberang istana, selama literasi sejarah terus diwariskan kepada generasi berikutnya, semangat reformasi 1998 akan tetap hidup. Kehilangan mereka mungkin takkan pernah bisa tergantikan, namun ingatan akan pengorbanan mereka telah menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari sejarah demokrasi bangsa ini. Sejarah tidak hanya ditulis untuk sekadar dikenang, tetapi untuk dijadikan kompas agar kita tidak tersesat di masa depan. Jika Anda merasa catatan sejarah ini penting untuk terus disuarakan, mari dukung channel ini untuk terus menyajikan dokumenter dan literasi sejarah yang mendalam. Tekan tombol subscribe, bagikan video ini kepada generasi yang mungkin belum tahu, dan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyusuri lorong waktu bersama kami, dan sampai jumpa di konten berikutnya.